Kembali lagi bersama kami di podcast Bincang Santri Pondok Pesantren Edy Mansur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memandu podcast yang bertemakan Santri Milenial Menuju Era 5.0. Masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Hanif M.Hum yang akrab disapa Gus Hanif. Selamat siang, Gus. Selamat siang. Nah, pada podcast kali ini kita akan sedikit berbincang tentang santri milenial menuju era 5.0. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kan perkembangan teknologi semakin pesat. Menuju era 5.0 ini, semua bisa diakses menggunakan mesin. Seperti halnya melipat baju sudah ada mesinnya. Membersihkan lantai pun sudah ada mesinnya. Nah, sekarang bagaimana sih tanggapan Gus Hanif mengenai hal tersebut? Apakah secara tidak langsung berdampak pada santri? Padahal kan notabene santri itu dididik untuk rajin, seperti itu. Saya kira kalau kita berbicara tentang era Society 5.0, ini kan Society 5.0 ini kan yang mempopulerkan Jepang, utamanya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2019 karena melihat jumlah populasi warga Jepang yang menurun, utamanya di usia-usia produktif, lalu menginspirasi mereka untuk mempersiapkan perangkat kemampuan intelijen palsu atau artificial intelligence yang kemudian menjadi robot-robot berteknologi tinggi yang bisa bekerja atau berfungsi sebagaimana tugas-tugas harian manusia. Ini yang saya pahami atau yang saya kira berkaitan dengan Society 5.0. Tetapi pada perkembangannya di Indonesia, kita ini saya melihat masih pada kehidupan di revolusi industri 4.0, jadi belum mengarah kepada Society 5.0. Karena pada level di revolusi industri 4.0 saja kita belum bisa tuntas atau belum bisa melewatinya secara penuh. Nah, berkaitan dengan bagaimana dampaknya kepada santri, tentu penyelesaian penting kita lakukan, tetapi tentu kita tidak bisa serta-merta taken for granted gitu ya. Kemudian semuanya diambil sama persis dengan apa yang kemudian dikampanyekan di Jepang tentang Society 5.0. Karena di Indonesia sendiri peralihan dari sesuatu yang bersifat tunai menjadi cashless itu kan belum lama. Contoh jalan tol yang selama ini kita membayar secara manual, cash, kemudian sekarang berera menjadi pakai e-tol, electronic toll pay gitu ya, e-tol pay, pembayaran tol secara elektronik, itu kan juga belum lama, baru 4 tahun 5 tahun ini. Kemudian baru beberapa titik di Jakarta sudah menggunakan pembayaran tidak lagi pakai kartu, jadi hanya cukup ada gerbang tolnya, lalu orang lewat atau mobil lewat, otomatis saldonya akan berkurang. Dan itu sudah di negara-negara maju sudah begitu semua. Nggak usah jauh-jauh lah, mungkin di Australia, di Malaysia sudah menerapkan itu. Nah, bagi santri sendiri saya kira sampai pada level di Society 5.0 ini masih sangat lama. Populasi penduduk kita banyak dan semuanya bekerjaan. Artinya selama tenaga manusia masih cukup, ya saya kira kita tidak akan masuk pada wilayah itu. Ya. Berbicara tentang santri milenial, apakah ada perbedaan yang spesifik antara santri milenial dan santri zaman dulu? Apa ya bedanya? Bedanya sih cuma cara pandang ya. Kalau dulu kita tidak mengenal tentang dunia digital, kalau sekarang kita lebih mengenal tentang apa itu digital. Dulu tidak ada digital book, sekarang ada digital book. E-book kitab itu sekarang banyak. Kalau dulu orang beli kitab itu harus bertumpuk-tumpuk, mungkin satu ruangan ini tidak cukup kalau kemudian kita beli kitab yang bisa dibaca oleh santri, satu ruangan ini tidak cukup. Perpustakaan pondok-pondok pesantren kan banyak juga kitab-kitab. Kalau sekarang nggak usah susah-susah, pakai HP saja kita bisa membaca berbagai macam referensi. Itu perbedaan mencolok yang menurut saya harus dipahami oleh para santri hari ini.
Yang kedua, kalau pesantren yang masih menerapkan sistem salafi murni atau sistem tradisional murni seperti pondok-pondok pesantren yang besar seperti kayak API, Tegalrejo, lalu Lirboyo yang salaf dan lain sebagainya. Jadi saya kira perkembangan zaman antara milenial dengan orang dulu ya nggak akan jauh beda, karena secara metode sama, cara hidupnya juga tidak jauh berbeda. Berbeda dengan pesantren yang sudah bergeser juga menyiapkan sekolah-sekolah formal, atau mungkin di tempat kita ini pesantrennya adalah pesantren mahasiswa. Tentu berinteraksi dengan dunia digital adalah sesuatu yang menjadi pokok atau makanan sehari-hari. Maka kalau saya katakan kebutuhan pokok manusia ini tidak lagi urusan satu sandang papan pangan, tapi ada tambahannya, kuota. Jadi kebutuhan pokok manusia hari ini kan bertambah, tidak lagi sandang papan pangan tapi juga kuota. Karena nggak ada kuota orang bisa gabut gitu, orang bisa tidak ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya bergantung kepada kuota. Kalau nggak ada kuota kita bisa mati gaya gitu loh. Kata anak-anak muda ini kan, tanpa kuota kita bisa mati gaya. Nggak makan nggak apa-apa, nggak merokok nggak apa-apa, tapi kalau tanpa kuota bisa mati gaya kita. Nah inilah ciri khas yang mungkin berbeda dengan antara santri model dulu dengan sekarang. Cuma kalau di pesantren salaf murni yang hanya mempelajari kitab kuning saja, itu saya kira tidak akan berpengaruh besar gitu ya tentang antara yang milenial dengan yang bukan milenial. Cuma cara pandangnya pasti berbeda. Nah, kalau untuk contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, Gus, kayak santri milenial sama santri zaman dulu itu ya seperti apa kegiatan? Kalau saya kira semua sudah bergeser kepada pemahaman digital yang tidak jauh berbeda ya. Jadi, hanya di ini aja mereka terdidik, terbiasa dengan cara mentaskhih atau bukan mentaskhih tapi mencari referensi itu selalu kepada buku-buku yang yang paten, yang terkonfirmasi kebenarannya, dan juga ya, secara referensi kalau bahasanya pesantren global. Cuma kalau yang anak-anak milenial ini kadang lebih cenderung instan. Jadi yang lama ini tidak mau instan, tapi yang anak-anak milenial ini maunya instan, beragama dengan cara yang simpel dan mudah, tapi tanpa mau yang susah-susah. Kalau orang dulu kan enggak, tetap dalam meskipun dengan kemajuan teknologi, dia tetap akan mencari referensi dalam menyelesaikan persoalan keumatan itu. Pasti referensinya tetap adalah kepada khazanah keilmuan yang selama ini dia pelajari, tidak pada cara-cara yang instan. Jadi kayak istilahnya kayak santri instan gitu ya yang jelas bukan mie instan meskipun mie instan itu makanan pokok santri. Sekarang kan tidak sedikit orang beranggapan bahwa santri itu bisa ini, bisa itu, seperti itu. Dan akan tetapi ketika santri itu kembali ke halaman masing-masing, itu tuh kayak nggak sesuai ekspektasi gitu loh, Gus. Ya, ekspektasi itu yang mau bagaimana? Santri itu mestinya menjadi orang yang siap dalam keadaan apapun. Terkadang sesuatu yang kita idealkan itu sering berseberangan dengan apa yang menjadi realita. Yang paling penting kita sebagai santri adalah how to prepare to reach our future. Menurut saya yang harus dilakukan santri adalah bagaimana mempersiapkan diri mereka untuk meraih masa depannya. Karena saya selalu punya pegangan atau punya prinsip bahwa your future is today, bahwa masa depanmu adalah hari ini bukan hari esok. Maka ketika santri berbicara, saya besok mau di rumah mau begini, lalu kalau kamu mau di rumah mau jadi guru, lalu sekarang kamu mau ngapain? Kalau di rumah kamu pengen jadi pengusaha, lalu sekarang kamu harus siapin apa? Itulah yang saya sebut dengan your future is today, bahwa masa depanmu itu hari ini. Dan pepatah yang mengatakan when there is will there is way, barang siapa when there is will, ketika ada keinginan pasti ada
tujuan atau solusi itu harus kita pegang bersama. Pasti ada jalan, nggak mungkin enggak. Kamu mau mau kuliah sampai S3 pun pasti ada jalan. Kamu mau atau Anda pengen jadi seorang dokter pasti ada jalan. Anda seorang santri pengen jadi seorang pebisnis ya pasti ada jalan. Tergantung passionmu itu mau apa. Yang bisa kita lakukan di pesantren adalah membekali Anda dengan bekal tentang ilmu pengetahuan. Saya kira ya tipis-tipis lah gitu ya. Ngomong akhlak kita hanya bisanya juga tidak banyak. Ngomong apalagi. Semuanya adalah sesuatu yang saya katakan adalah proses. Tapi sekali lagi bahwa realitas sering berbeda dengan idealita. Maka kita harus berpikir yang realistis dan ekspektasi itu selalu ada, tetapi jangan sampai ekspektasi itu menjadi beban. Tapi jadikanlah ekspektasi itu campukan supaya Anda ini dalam proses menuju sebuah ekspektasi itu harus melalui jalan-jalan yang benar kan? Kemudian ini masih sekitar santri. Yang namanya santri itu kan harus bisa menerima keadaan, menerima apa adanya. Dalam istilahnya itu tirakat. Nah, bagaimana sih tanggapan Gus Hanif? Berikan saran mengenai santri yang seenaknya sendiri, bergaya hidup hedon, dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Saya kira bukan tirakat ya, tetapi masalah santri apa tadi? Mau menerima keadaan, maksudnya itu maknanya bukan tirakat tapi qanaah. Nah, qanaah dengan tirakat itu beda. Tirakat itu kan suatu lelaku atau suatu jalan yang dipilih oleh santri dalam rangka melatih meriadohkan dirinya supaya lebih bisa menjadi lebih baik, itu tirakat. Bukan apa namanya? Bukan menerima apa adanya, bukan. Santri memilih jalan untuk puasa tiap hari, memilih untuk merawat, itu suatu laku, itu tirakat. Atau santri itu lebih memilih apalagi nih, misalnya tiap malam dia tahajud, sholat duha, itu tirakat. Tapi kalau ngomong apa tadi? Menerima adanya itu lebih pada konsep qanaah. Saya kira santri ini ya bukan menerima apa adanya, tetapi fase yang harus dilalui seperti itu. Fase yang harus dilalui seperti itu. Bukan, menurut saya bukan menerima apa adanya, tapi fase yang harus dilalui seorang santri seperti itu. Kan fasenya pasti beda. Ketika kita menjadi santri, lalu ketika kita menjadi ustadz atau kiai, itu fasenya berbeda. Cara melewatinya fasenya tirakatnya santri kayak begini, tirakatnya seorang guru seperti ini itu berbeda gitu. Tentu berbeda antara yang dilakukan oleh santri dengan seorang guru gitu. Nah, lalu bagaimana di era sekarang ini mungkin banyak. Saya kira masih dalam batas kewajaran, tapi dimanapun santri itu saya yakin relatif, menurut pandangan saya santri itu konsumtif. Dalam hal apapun santri itu konsumtif. Cek aja. Kalau santri mau tirakat dan menerima apa adanya, mondok itu pakaian jadi santri atau mondok coba bawa baju secukupnya, nggak bisa. Nyatanya baju serumah dibawa semua, tiap bulan belanja. Jadi memang generasinya berbeda. Lalu dan yang kedua, saya kira yang paling penting adalah melebur ya. Kalau menurut saya santri itu meleburkan dirinya, menikmati dirinya peran sebagai santri. Santri yang apa namanya, yang siap menerima ilmu, kemudian menjaga tradisi akhlak, kemudian sampai pada level bagaimana dia bisa menjaga lingkungan. Nah, latihan ketika menjadi santri itu penting sebagai persiapan nanti hidup di kehidupan yang sesungguhnya, artinya ketika terjun di masyarakat. Ini pertanyaan yang terakhir kepada Gus Hanif selaku pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro, pasti sudah merasakan susah senangnya menjadi santri. Nah, mungkin bisa dikasih saran kritik yang membangun untuk para santri zaman sekarang. Susahnya itu ya kalau kiriman belum datang. Lebih susah lagi kalau suruh ngapalin teks. Tapi alhamdulillah kalau saya nggak pernah bolos dari ustadz atau ustadzah yang ngajar. Tetap saya masuk meskipun hafalannya keliru, dihukum berdiri di depan kelas itu ya biasa.
Jadi ternyata menghafalkan itu susah. Tapi bagi saya tidak ada kata tidak mungkin, karena mencari belajar di pesantren itu kan niatnya tabarukan, mencari berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Nah kalau kita menghafal susah lalu justru menghindari gurunya, lalu kapan kita dapat berkah guru? Dan nyatanya dulu ketika saya di pondok itu ngapalin sorof susah. Begitu sekarang ngajar sorof itu tanpa ngapalin langsung hafal. Dorobaya dari Dorban itu dulu ngapalin susah, tapi begitu ngajar itu hafal. Nah, itulah konsep berkah. Tapi kalau gurunya dihindari, lah gimana mau dapat berkah guru? Jadinya kan malah dapat khutbul guru, untuk gembul guru. Nah ini nggak boleh. Nah itu menurut saya ketika jadi santri yang paling susah ya kirimannya perlu datang itu susah. Kirimannya nggak teko-teko, duitnya sentek gitu kan. Harus jajan nggak duit. Yang kedua mau puasa ya nanti awak wis kuru itu kan repot. Jadi yang ketiga ada menghafal. Momok menjadi santri itu yang paling susah menghafal. Yang ketiga ya adalah ketika kita melanggar disiplin itu susah, mesti dihukum. Entah itu pernah dihukum apa. Ini. Kemudian senangnya jadi santri menurut saya ya kita bisa mengenal banyak orang dan wawasan kita menjadi luas untuk memahami budaya dari tempat yang lain. Coba kalau Anda di rumah tanpa pernah belajar di pondok, misalnya Mbak Vera ini dari Cilacap ya, tahunnya cuma Kedung Reja, bahasanya cuma bahasa ngapak gitu ya, misalnya tanpa mengerti, punya teman namanya Mustafa orang Purworejo, punya teman namanya Irfa Husnia orang Semarang, punya teman namanya Vivi orang Magelang, itu akan bertambah wawasan tentang pertemanan, wawasan tentang wilayah dan lain sebagainya. Nah ini senangnya kita di pesantren karena kita banyak teman. Yang kedua mendapatkan berkah apa kita ridho, mendapatkan ridho dari guru. Tapi ya satu, jangan bolos kalau dari kelas. Kalau bolos dari kelas ya jangankan berkahnya, malah dapatnya amarah guru, repot itu. Maka di pondok itu niatkan yang pertama ya tabarukan supaya apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit closing statement dari Kusani. Ya, mau di era apapun, santri ini harus bisa menyelesaikan dengan semua keadaan atau situasi keadaan di mana dia berada. Mau santri zaman dulu, sekarang di era revolusi industri 4.0, ya kita harus bisa menyesuaikan. Tantangan zaman itu adalah hal yang sepele bagi santri. Karena santri itu luas, nengol sarungan yang luas, kondangan sarungan yang luas. Jadi santri itu luas. Jadi kita harus menjadi orang yang bisa luas, tetapi tentu harus punya prinsip, punya idealita yang kamu harus pegangi. Jangan sampai kita kemudian luas terus manut pom sangat itu juga kan. Saya kira menjadi santri kita harus santri yang luas. Jadi terima kasih Gus, sangat bermanfaat sekali. Mungkin cukup sekian podcast pada hari ini. Saksikan podcast-podcast berikutnya yang lebih menarik lagi tentunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.